Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Fatadin Ermar. Saya dari jurusan Administrasi Publik, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Angkatan tahun 2020. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan pandangan serta wawasan saya terhadap G20 atau Group of 20 ya. Seperti dari namanya, G20 atau Group of 20 atau kelompok 20 adalah forum kelompok ya, forum internasional yang terdiri dari 20 anggota. Nah, anggotanya ini adalah 19 negara dan juga ada satu forum kerjasama regional yaitu Uni Eropa. Nah, forum ini adalah forum yang berfokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Kelompok 20 atau G20 ini kalau kita lihat tadi dari komposisi anggotanya yang ada 20 ya, termasuk juga dengan Uni Eropa, ini sudah merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia, bahkan cakupannya sudah 80% dari pendapatan domestik bruto di dunia ya, atau PDB dunia. Bahkan 75% ekspor dan 60% populasi global ini ada dari komposisi anggota-anggota G20. Nah, anggota G20 tadi yang seperti saya bilang itu ada 20 anggota ya, 19 negara itu adalah gabungan ya dari para negara-negara maju dan juga ada juga negara-negara berkembang, yaitu baik dari kawasan Asia, Amerika Selatan dan juga Afrika serta Uni Eropa tadi secara garis besarnya. Kalau yang dijabarkan, anggota-anggotanya ini adalah ada Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan atau Republik Korea, Meksiko, Federasi Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, bagaimana sih sebenarnya G20 ini terbentuk gitu ya? G20 ini terbentuk pada tahun 1999 ya, atau pasca Krismon atau krisis finansial Asia tahun 1997-1998. Nah, G20 ini sebenarnya lahir sebagai apa ya istilahnya, respon positif lah untuk bisa mengembalikan perekonomian atau mengembalikan kekuatan finansial di dunia. Nah, tujuannya adalah ini memastikan ya bahwa baik negara maju maupun negara berkembang ya, dan seluruh dunia ini bisa keluar dari krisis finansial tersebut dan bisa mulai ya mengembangkan kembali, membuka kembali, menciptakan kembali pertumbuhan ekonomi global yang kuat. Nah, sebenarnya di awal pembentukannya G20 ini hanya pertemuan para menteri keuangan saja ya, dan para gubernur bank sentral, atau di Indonesia ini gubernur Bank Indonesia, gubernur BI. Dan tapi lama-kelamaan atau waktu demi waktu berjalan ya, bukan hanya keuangan dan finansial lagi yang bukan hanya finansial dan keuangan saja lagi yang diperbicarakan atau yang dibincangkan atau yang menjadi bahan diskusi dan fokus utama dari G20, tetapi semakin banyak pembahasan ya, itu lintas bidang, berbagai bidang pembangunan negara. Nah, pada 2008 itu G20 tidak lagi hanya menghadirkan para menteri keuangan dan para gubernur bank sentral, tetapi sudah mulai menghadirkan para pemimpin-pemimpin negara ya dalam pertemuan KTT. Nah, apa aja sih sebenarnya jenis pertemuan di G20 itu? Nah, sebenarnya ada 3 ya. Jadi pertemuan pertama itu yang paling sering kita lihat atau yang paling sering familiar ya, paling sering kita dengar, yang paling familiar itu adalah KTT atau konferensi tingkat tinggi, bahasa Inggrisnya summit ya, atau G20 summit atau KTT G20. Nah, ini adalah rapat tingkat tingginya pertemuan para kepala negara ya sejak 2008. Itu seluruh kepala negara dari grup
G20 bersama dengan Ketua Dewan Komisi Eropa ya sebagai anggota 20 juga ini bertemu ya untuk membahas isu atau pembahasan yang memang sedang menjadi fokus pada tahun tersebut. Nah, ini merupakan pertemuan tertinggi atau klimaks dari proses pertemuan G20 yang ada. Selanjutnya itu ada ministerial atau deputy meeting ya, atau pertemuan tingkat menteri dan deputi. Ya, jadi ini kembali ke marwah G20 juga, bahwasannya awalnya hanya pertemuan para menteri dan deputi ya, atau gubernur bank sentral. Jadi tetap ada pertemuan tingkat menteri dan deputinya. Nah, ini diadakannya masing-masing pada area fokusnya ya. Jadi kan kalau awal ini kan hanya menteri keuangan ya, tapi sekarang mungkin sudah banyak menteri-menteri yang lain gitu ya. Nah, ini biasanya dihadiri kalau di sini kan ada yang namanya finance track ya. Biasanya ini ministerial meetingnya dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral tadi. Dan juga kalau misalnya para pertemuan deputi nih, ini dihadiri oleh para deputi Finance and Central Bank Deputy ya, atau FCBD, Finance and Central Bank Deputy Meetings. Dan yang terakhir ada kelompok kerja atau working groups. Nah, ini beranggotakan para ahli dari negara G20. Working groups ini menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 ya. Kemudian ini nanti akan dimasukkan dalam pembahasan dalam ministerial meeting atau dibahas pada summit atau pada konferensi tingkat tingginya. Nah, bagaimana sebenarnya alur dalam pertemuan G20? Di dalam G20 atau kelompok 20 ini punya dua pilar pembahasan, yaitu finance track ya, tadi sudah saya jelaskan, dan juga Sherpa track ya. Finance track itu pilar keuangan, dan Sherpa ini membahas terkait dengan isu-isu ekbank atau ekonomi pembangunan, intinya non keuangan lah. Nah, selain ada dua track tadi, ada dua pilar, ada juga engagement group, yaitu ada kelompok komunitas ya dari berbagai kalangan profesional yang mengangkat berbagai topik pembahasan. Nah, engagement group ini ada 10, dan setiap engagement group itu punya peran penting ya bagi pemulihan global, terutama melalui gagasan konkret dan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran untuk para pemimpin G20 di G20 Summit. Nah, terkait dengan G20 pada tahun ini, tahun 2022, Indonesia mendapat kesempatan emas menjadi presidensi G20 ya. Nah, putusan ini diserahkan atau diterbitkan ini saat KTT G20 di Roma, Italia pada tahun lalu, tahun 2021 ya, pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 2021. Nah, sebagaimana kita tahu, G20 ini sebenarnya tidak mempunyai sekretariat khusus ya, mungkin seperti ASEAN yang punya sekretariat di Jakarta atau PBB yang punya sekretariat di Jenewa dan di New York. G20 ini digilirkan ya, atau istilahnya diganti setiap tahun. Jadi presidensinya berganti setiap tahun dan sekretariatnya pun berganti setiap tahun, intinya mengikuti siapa negara yang memegang presidensi tersebut. Nah, Indonesia berkesempatan mendapatkan presidensi G20 ini pada tahun ini, pada tahun 2022. Nah, kita akan membahas terkait dengan G20 ya, presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Jadi G20 2022 ini punya tema ya, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Ini tema yang ditetapkan dan diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022. Nah, tema ini diangkat untuk menimbang dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi COVID ya, memerlukan berbagai upaya bersama ya, serta inklusivitas dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia dari COVID ini. Maka dari itu, Recover Together, Recover Stronger ini berdasarkan prinsip inklusivitas tadi. Dan atas prinsip inklusivitas tersebut juga
presidensi Indonesia ini juga turut mengundang negara-negara tamu dan organisasi internasional ya untuk berpartisipasi dalam berbagai kesempatan. Karena Presiden Joko Widodo selaku pemegang presidensi ini menekankan bahwa inklusivitas inilah yang menjadi prioritas kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20 tahun ini untuk mewujudkan leave no one behind. Nah, visi presidensi G20 ini yang dipegang oleh Indonesia ini ingin sekali ya bermanfaat bagi semua pihak, bagi semua kalangan, bagi semua negara. Tidak peduli negara maju, tidak peduli negara berkembang ya, mau itu negara-negara di Karibia ya, di Pasifik ya, negara-negara pulau-pulau kecil ya, maupun negara-negara yang secara administrasi luas, penduduknya banyak ya. Jadi tidak melihat itulah, sehingga prinsip inklusif ini ingin bermanfaat bagi semua pihak ya, dan bukan cuma kepentingan negara-negara G20 saja, tapi tadi ya a whole the world, untuk semua negara. Nah, untuk itu Indonesia memberikan perhatian yang besar ya, terutama kepada negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan kecil tadi yang saya bilang bahwa mau negara kepulauan kecil ya atau negara besar, semuanya tidak terlepaskan dari presidensi G20 ini. Ini ingin memberikan manfaat yang banyak lah untuk Indonesia dan untuk dunia. Ya, jadi Indonesia juga mengundang negara-negara kepulauan kecil di Pasifik, Karibia ya, karena semangat inklusif tadi. Hal ini juga agar kedepannya G20 ini bisa memberikan representasi yang lebih luas dan tidak hanya berkutat atau hanya berputar di para negara-negara anggotanya saja. Nah, menurut data dari Kementerian Luar Negeri bahwasannya terdapat 9 negara undangan pada presidensi G20 Indonesia, yaitu ada Spanyol, ada Uni Afrika ya, lalu ada ketua ada African Union Development Agency NEPAD ya, lalu ada ketua Association of Southeast Asian Nation atau ketua ASEAN juga diundang, lalu mengundang juga Kerajaan Belanda, Republik Singapura, Persatuan Uni Emirat Arab, dan ketua The Caribbean Community CARICOM ya, serta ketua Pacific Island Forum atau PIF. Nah, dari manfaat yang ingin diberikan untuk dunia tadi, sebenarnya apa sih manfaat G20 bagi Indonesia? Itu kan yang juga kita harus ketahui, bahwasannya presidensi G20 ini untuk Indonesia sebagai momentum ya, apalagi ini kan 20 tahun sekali ya, karena digiatkan setahun per negara. Jadi ini momentum atau menjadi kesempatan Indonesia ya untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional ya. Sebenarnya sepak terjang Indonesia ya untuk memenuhi perintah undang-undang, amanat undang-undang dalam pembukaan UUD ini seperti apa gitu. Jadi ini jadi kesempatan kita, pemerintah Indonesia khususnya, untuk menunjukkan kepemimpinannya di kancah internasional ya, khususnya ini dalam pemulihan ekonomi global ya pasca pandemi Covid dan juga efek perang Rusia Ukraina ini, dan juga ini sebagai apa ya, bentuk pengakuan ya atas status Indonesia sebagai salah satu negara perekonomian terbesar gitu. Jadi negara-negara ini bisa memperhitungkan Indonesia gitu. Tidak hanya kita dianggap sebagai bangsa yang lemah, bangsa yang tertinggal, tapi kita sudah menunjukkan kepada dunia bahwa kita nih negara dengan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia gitu. Ya. Jadi ini bentuk juga ya sebagai pengakuan atas Indonesia. Dan juga terkait dengan hal ini bisa menjadi kesempatan juga ya untuk menjadi sarana yang memperkenalkan pariwisata serta produk-produk unggulan Indonesia. Nah, ini bisa meningkatkan devisa baik nanti dari wisatawan ya yang akhirnya banyak tahu Indonesia ya setelah KTT G20 ini akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali, bahkan di Indonesia. Mungkin akan semakin banyak wisatawan yang tahu Indonesia, masyarakat dunia yang tahu Indonesia, sehingga
Indonesia bisa jadikan destinasi tujuannya mungkin di kedepan hari, dan juga menjadi ajang promosi ya produk-produk unggulan Indonesia ya, baik itu nanti produk-produk yang akan diekspor ya, ataupun kerjasama dalam pembuatan produk yang bisa meningkatkan stabilisasi ekonomi dan bisa mendorong pemulihan ekonomi global, khususnya untuk masyarakat Indonesia sendiri ya, akan lebih siap ya untuk menghadapi ekonomi global ini. Dan juga dengan adanya kegiatan G20 atau KTT G20 serta presidensi G20 Indonesia tahun ini menjadikan Indonesia ini titik fokus perhatian dunia ya. Selain sebagai pelaku ekonomi dan keuangan, nah ini juga bisa menjadi momentum untuk menunjukkan ya berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan juga bisa menjadi titik awal lah pemulihan keyakinan ya tadi ya, pemulihan ekonomi masyarakat kecil juga ya, dimulai dari sini baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi manfaatnya banyak dan besar tentunya bagi Indonesia G20 ini. Saya sih berharap memang ini menjadi momentum yang baik ya, khususnya bagi pemerintah Republik Indonesia untuk menunjukkan tajinya ya, dan juga untuk mewujudkan amanah undang-undang, juga mewujudkan menjaga ketertiban dunia ya. Ini menjadi amanat yang harus dijalankan, dan ini momentumnya ya, salah satu momentumnya untuk mewujudkan amanah tersebut ya. Jadi presidensi G20 ini mempunyai tujuan yang penting serta manfaat yang penting ya bagi Indonesia khususnya, dan umumnya bagi seluruh warga dunia. Dengan prinsip inklusivitas tadi, saya berharap tema yang diangkat, recover stronger, recover together, ini akan bisa terwujud dan bisa mewujudkan pemulihan ekonomi serta stabilisasi politik dan ekonomi pembangunan di dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pandangan dan wawasan saya terhadap G20. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.